Oke, cek cek cek. Suara saya bisa didengar? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali kelas di siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Oke, hari ini eh, nanti mungkin akan ada dua hal yang saya akan coba sampaikan. Yang pertama kaitan dengan eh, materi, ya. Materinya mungkin ada dua ya, karena di minggu lalu ya, minggu ke-13 ini, sorry, ini sekarang minggu ke berapa jadinya nih? Minggu ke-14. Nah, jadi ada materinya blockchain, nanti akan saya jelaskan sedikit, kemudian materi selanjutnya berkaitan dengan artificial intelligence. Kemudian selanjutnya nanti mungkin secara spesifik saya akan menjelaskan tugas yang kaitan dengan sentimen analisis. Jadi biar dapat gambaran yang apa contoh yang lengkap, yang utuh gitu ya. Kira-kira seperti apa sentimen analisis itu bisa dikerjakan. Oke, masuk yang ke blockchain dulu. Ini mungkin nggak terlalu banyak itu ya. Cuman ini merupakan salah satu teknologi yang juga mengubah dunia. Ya, ini salah satu juga yang membuat dunia itu berubah dari yang apa namanya, yang awalnya mungkin nggak ada ya cryptocurrency ya dan seterusnya. Itu tapi gara-gara ada teknologi blockchain, kemudian kita mengenal yang dinamakan dengan misalnya contohnya Bitcoin gitu ya. Coba cari gambarnya yang relate. Nah, bagaimana sih eh, ide atau bagaimana sih cara kerja blockchain itu? Ya, mungkin secara umum mungkin bisa digambarkan ya dengan gambar yang tertampil di layar teman-teman semua. Bentar. Nah, jadi eh, ini berkaitan dengan sebenarnya pertukaran data atau verifikasi data. Ya, jadi kalau dilakukan manual itu ya sebenarnya kalau atau proses manual itu ya sebenarnya kita misalnya ngasih form, kemudian ada orang yang ngecek, oh ya ini datanya sesuai, oke silakan bisa lanjut ke proses selanjutnya. Jadi itu endingnya seperti itu sebenarnya. Cuman karena ini sifatnya digital sehingga bisa diimplementasikan suatu proses atau di suatu cara begitu ya. Nah, dan kemudian ini dikenal dengan nama blockchain. Kenapa ada kata-kata chain gitu ya? Chain itu kan rantai gitu ya. Karena nanti dalam prosesnya ya itu seperti rantai ya, saling berurutan. Kemudian kenapa blok ya? Karena dia eh, apa prosesnya ya juga sebuah blok-blok begitu ya. Nah, misalnya ini ada contoh ya, ada sebuah transaksi dilakukan ya atau di request. Nah, transaksi ini di sini digambarkan dengan mata uang gitu ya. Ya ini contoh saja, tidak harus mata uang ya. Ini sifatnya bisa data informasi misalnya KTP kita gitu ya ataupun data yang penting gitu misalnya. Nah, itu untuk bisa dilakukan proses selanjutnya atau ditransfer ke data yang transaksinya diselesaikan itu butuh verifikasi. Nah, ini prosesnya misalnya kita request gitu ya, transaksi di request, kemudian sebuah blok ya yang merepresentasikan transaksi tersebut itu dibikin. Kemudian blok tersebut dikirim ke banyak device ya, istilahnya kalau dalam blockchain ini namanya node ya, ke banyak node. Nah, ini ya istilahnya node. Kemudian ini di dalam satu mestinya dalam satu jaringan. Jadi data itu nanti akan dikirim ke sini ya, dikirim ke sini, dikirim ke sini. Jadi blok yang sudah direpresentasikan dari transaksi itu kemudian dikirim ke banyak node. Ini contohnya 4 ya, tapi
Realnya bisa jadi ratusan, ribuan, ataupun bahkan puluhan ribu. Nah, kemudian proses selanjutnya node-node ini akan memverifikasi. Ini oke enggak? Ini oke enggak? Ya, ini oke enggak? Ini oke enggak? Kalau semua udah oke, nanti kemudian dia mengembalikan data tersebut. Ya. Nah, nanti setelah itu ya blok itu kemudian ditambahkan di existing yang blockchain, kemudian eh, kalau sudah oke, transaksinya selesai. Nah, jadi prosesnya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi proses verifikasinya tidak dilakukan manual. Ya, cuman kalau implementasinya kenapa bisa jadi Bitcoin dan seterusnya itu secara teknikal agak panjang ya. Cuman itu bisa muncul gara-gara salah satunya ya sebenarnya kepercayaan aja. Karena saling percaya bisa ditukar dengan barang, bisa ditukar dengan mata uang tertentu, makanya kemudian Bitcoin itu menjadi ada harganya gitu ya. Nah, ini mungkin fakta yang menarik ya. Nah, ini nggak tahu teman-teman tahun 2010 itu umur berapa ya? Ini kalau tahun 2010 itu udah bisa tahu masa depan bahwa blockchain ini atau Bitcoin ini bakal meledak gitu ya. Nah, tahun 2010 itu harganya cuma 0,3 dolar. Artinya cuma 3.000 rupiah ya waktu itu kalau nggak salah ya kursnya anggaplah sekitar 10.000 gitu misalnya. Nah, cuma 3.000 rupiah di di tanggal 3 Desember 2010. Ya, dengan 3.000 rupiah teman-teman bisa dapat satu Bitcoin. Jadi kalau punya 300.000 itu berarti artinya bisa beli 300 Bitcoin. Nah, sekarang harganya ya atau currency-nya itu sekitar 1,7 M ya dalam rupiah. Ya, jadi kalau teman-teman tadi nyimpan dengan uang 300.000 kemudian dibelikan Bitcoin semuanya pada tahun 2010 kemudian disimpan aja gitu ya. Tahun sekarang itu dikeluarkan. Nah, teman-teman jadi orang yang super kaya gitu ya di Jogja nih gitu ya. Nah, ini tinggal dikalikan 300 kali ya. 1,7 miliar dikali 300 kali. Ya, kalau waktu itu teman-teman nyimpan uang atau nyimpan cryptocurrency ya, Bitcoin itu sebanyak 300 Bitcoin ya. Dan pada waktu itu kita mungkin dengan mudah mengeluarkan uang 300.000 untuk beli ini. Cuman karena waktu itu juga mesti kita juga bertanya-tanya gitu ya. Ini buat apa gitu ya. Jadi memang harganya serendah ini. Ya, seiring berkembangnya waktu, sering dipakai untuk transaksi, orang-orang mulai percaya. Ya, karena yang mendukung tadi teknologi blockchain yang dimana ini nggak bisa orang dengan mudah mengotak-atik ini untuk dimanipulasi itu nggak bisa dengan mudah. Kenapa? Karena not-notnya ini yang menjadi apa namanya kunci ya dari proses verifikasi yang ada di blockchain sehingga seiring waktu orang-orang mulai percaya percaya akhirnya kalau mata uang itu kan dasarnya kepercayaan kan gitu ya. Ya, kalau kita sama-sama percaya 1 rupiah itu ya segitu gitu ya, harganya memang 1 rupiah ya akhirnya kita percaya itu 1 rupiah. Tapi kalau kemudian kita percaya 100.000 rupiah itu begitu gitu ya, ya akhirnya kita sepakat oh ini 100.000 itu rupiah itu segitu kan. Apalagi sudah di levelnya dikelola oleh negara gitu ya. Tapi kalau blockchain ini nggak ada negara yang mengakomodir ini lepas gitu ya. Maksudnya secara global ini jalan sendiri, nggak ada yang mengatur ya sehingga apa semua orang bisa memperjualbelikannya dengan dengan secure ya dengan aman ya tanpa ada pihak-pihak tertentu gitu ya beda dengan kalau di bank gitu nah kita mau transaksi ya berarti harus pengetahuan banknya harus prosedur banknya harus sesuai dengan aturan bank kan gitu ya kalau ini nggak ada kalau mau transaksi ya udah transaksi aja nah itu gambarannya ya fun fact-nya bahwa kalau kita di tahun 2010 tahu ya nggak apa namanya di tahun sekarang ini Bitcoin sampai 1,7 miliar bahkan pernah sampai puncaknya itu ya sama ya sekitar 1,7 kayaknya sih paling puncak 1,7 miliaran ya. Coba kita lihat ya ini baru puncak-puncaknya lah. Dulu ini harganya eh, sebelum ini murah ya. Di bawah 2010 tadi cuma 0,3 terus meningkat meningkat meningkat. Ya ada kalanya dia turun. Nah, ini sekarang sepertinya ya baru masa puncak-puncaknya 1,7 miliar. Nah, jadi kalau kita tahu seperti ini ya dengan uang 300.000 mungkin kita rela kita beli aja gitu ya. Tapi nggak ada yang tahu masa depan sehingga eh, apa eh, ya kita nggak beli kan gitu ya. Nah itu blockchain ya sehingga gambarannya eh,
kurang lebih seperti itu dengan teknologi komputasi yang semakin kencang, lagi-lagi cikal bakal yang bisa membuat blockchain ini menjadi bisa diimplementasikan ya salah dua faktornya adalah komputasi atau komputer yang semakin kencang dan internet juga yang semakin kencang, semakin reliable gitu ya, semakin murah, jaringannya semakin baik. Ya, jadi ternyata dengan adanya komputer yang kencang dan jaringan internet yang memungkinkan untuk bisa diakses oleh banyak orang itu akhirnya membuka peluang-peluang untuk menciptakan teknologi baru. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada di mana apa namanya hal pentingnya gitu ya dalam blockchain ini ya. Tentunya di dalamnya itu ada kode-kode program yang membuatnya menjadi secure ya, tidak data mentah dikirim begitu saja. Nah, ya, itu yang menjadi concern gitu ya dalam pengembangan blockchain. Nanti bisa dibaca sendiri kalau secara detail, tapi salah satu keuntungannya ini kalau sifatnya desentralisasi, jadi tidak tergantung pada sebuah apa entitas atau sebuah institusi atau sebuah orang gitu ya, seorang gitu, tidak tergantung pada hal-hal tersebut ya. Jadi karena sifatnya yang desentralisasi. Itu kaitan dengan blockchain. Jadi walaupun teman-teman tidak terlibat secara langsung baik dalam pengembangan, penggunaan gitu, tapi paling tidak tahu bahwa oh ada yang namanya teknologi blockchain dan ini menjadi salah satu isu penting juga di bidang IT gitu ya. Jadi banyak juga orang-orang yang kemudian menggeluti di bidang ini ya mempelajari algoritmanya, mempelajari caranya, bahkan mengembangkannya sehingga ditemukan atau dibikin metode-metode yang lebih advance, yang lebih lebih keren gitu ya, yang lebih secure, lebih aman ya sehingga implementasinya bisa digunakan untuk macam-macam. Ya, bisa jadi kalau sudah mature gitu ya, semua orang udah paham gitu ya. Karena kalau sekarang terutama di Indonesia itu yang paham ya hanya orang-orang tertentu aja. Tapi kalau levelnya pemerintah ini masih belum belum terlalu memperhatikan teknologi ini padahal ini salah satu yang bisa dimanfaatkan misalnya untuk kayak misalnya data KTP. Nah, itu bisa diverifikasi dengan mudah atau diverifikasi dengan proses menggunakan blockchain ini. Jadi datanya data kartu kita itu bisa diverifikasi dengan proses blockchain ini. Jadi tidak mesti digunakan untuk cryptocurrency ya, tapi kan juga bisa digunakan untuk verifikasi data-data seperti yang data identitas penduduk ya dan seterusnya. Itu adalah blockchain ya. Nanti kalau kalian tertarik atau mungkin saya sedikit berikan fakta baru lagi gitu ya. Yang bikin BTC atau Bitcoin itu eh, orangnya sih sebenarnya yang tidak diketahui ya. Nah, itu kerennya gitu ya, karena ini sifatnya digital, jadi orang yang mengembangkan itu tidak diketahui. Tapi ada, jadi itu dalam suatu forum gitu ya, dibikin dalam suatu forum, kemudian username-nya itu namanya Satoshi Nakamoto, walaupun tidak bisa terverifikasi fotonya beneran ini enggak ya. Ini hanya eh, apa orang-orang menebak-nebak saja gitu ya. Tapi user jadi anonimus itu sebenarnya. Cuman di user forumnya itu namanya dia Satoshi Nakamoto. Nah, uniknya ya dia juga nyimpen banyak Bitcoin ya untuk dirinya sendiri karena dia yang menemukan proses dari Bitcoin ini ya. Ya, ini maksud dari tanggal 26 April ini gara-gara sudah tidak pernah akses lagi. Ya, jadi forumnya udah nggak pernah diakses terakhir ini makanya kemudian ditulis tanggal 26 2011. Dan ini benar-benar nggak ada yang tahu. Ya, orangnya siapa nggak tahu. Ya, tapi banyak spekulasi spekulasi ya orang-orang yang berkaitan itu siapa ada gitu ya. Tapi tidak pernah ada yang mengaku bahwa dia yang bikin Bitcoin atau yang memiliki akun namanya Satoshi Nakamoto. Dan nah ini. Dan dia itu nyimpan sekitar berapa Bitcoin ya. Dia nyimpan sekitar nih kalau dari dokumen ya. Ini tahun 2021 gitu ya. Karena ini bisa di tracking gitu ya. Kita bisa ngecek kekayaan dari setiap pemegang yang punya Bitcoin itu bisa dicek ya karena semuanya terbuka ya jadi bisa dicek kemudian si Satoshi Nakamoto ini ya diinformasikan ya punya sekitar 750.000 sampai 1,1 juta Bitcoin
Nah, tinggal dikalikan sih 1,7 M gitu ya. Nah, itu berapa berapa uang yang dia dapatkan secara ya cuma-cuma gitu ya. Nah, karena dia dulu yang mengembangkan, dia bikin sendiri sebanyak-banyaknya dia yang mau gitu ya. Nah, sekarang harganya sudah eh, sedemikian tinggi sehingga eh, yang dia bikin dulu akhirnya sangat bernilai. Terus kalau untuk yang lainnya gitu ya, salah satu yang cukup populer itu Ethereum. Ya, ya ini kalau sekarang harganya 41 jutaan satu ETH-nya, dan masih banyak sekali cryptocurrency yang lainnya ya. Dan saya yakin teman-teman juga sudah terbiasa sering mendengar eh, kripto. Nah, itu yang dimaksudkan kan cryptocurrency gitu ya. Tapi eh, apa ya, jangan tergiur besarnya gitu ya. Saya menunjukkan besarnya itu ya karena apa namanya, menunjukkan bahwa blockchain ini salah satu teknologi yang bisa digunakan untuk currency. Tapi bukan lantas kemudian apa mengajak teman-teman untuk punya ataupun fokus di situ, tidak ya. Silakan bisa dipelajari karena itu semua ya sama dengan mata uang biasa. Ya tentu kan kalian nggak, tidak semuanya butuh dan mau punya dolar semua kan gitu ya. Atau mata uang rupiah terus ya, kan tidak seperti itu. Kita pakainya rupiah ya, apa namanya ya, umumnya ya kita menggunakan rupiah kan gitu. Ya intinya ada ilmunya lah, kalau ingin berkecimpung di bidang-bidang tersebut itu ya ada ilmunya. Oke, itu berkaitan dengan blockchain. Kemudian untuk nomor 14 atau pertemuan 14 atau topik ke-14 itu ada artificial intelligence. Ini salah satu yang sebenarnya mungkin tidak perlu dijelaskan secara spesifik untuk aplikasinya karena teman-teman udah pakai semua ya, ChatGPT dan kawan-kawannya itu salah satu implementasi dari artificial intelligence. Tapi coba kita lihat di modulnya ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih definisinya gitu ya? Artificial intelligence atau orang kalau Indonesia gitu ya biasanya ngomong kecerdasan buatan, itu adalah suatu istilah ya untuk mengemukakan bahwa suatu mesin ya itu bisa melakukan proses apa? Dua proses, yaitu proses belajar dan proses menjalankan tugas dari hasil belajar. Ya, kalau menjalankan tugas itu semua program komputer sudah bisa. Ya, misalnya kita suruh bikin program ketika saklar terpencet lampu menyala. Nah, itu menjalankan tugas. Tapi ketika dia bisa melakukan proses belajar, barulah kemudian suatu mesin tersebut itu bisa dikatakan AI ataupun kecerdasan buatan. Nah, uniknya ya orang Indonesia itu kalau bidang bahasa juga ini ya, apa namanya? Istilah-istilah itu sekarang mulai dipikirkan ya. Jadi eh, selain menggunakan kata atau jargon kecerdasan buatan, itu ada beberapa orang yang mengemukakan penggunaan kata akal imitasi. Nah, ini kerennya ya, dari definisi juga bisa dinalar gitu ya, bahwa ya akal imitasi dengan artificial intelligence ya sama gitu ya. Akal imitasi, imitasi dari akal kan. Artificial intelligence tadi kecerdasan buatan, berarti kan kecerdasan yang dibuat. Ya, kecerdasan itu pasti merujuk sama manusia gitu ya. Nggak mungkin ada hewan cerdas, itu nggak mungkin. Ada pohon cerdas, itu nggak mungkin. Cerdas itu berarti sifat yang dimiliki sama manusia. Yang mana itu dihasilkan dari akal kan gitu ya. Jadi ya keren juga ya, ini orang bikin istilah namanya akal imitasi. Jadi mengimitasi akal. Dan kalau disingkat, ya jadinya tetap AI. Ya, jadi kalau kita menggunakan AI akhirnya dalam bahasa Indonesia, ya oke nggak ada masalah. Ya, cuman definisi AI-nya adalah akal imitasi bukan artificial intelligence, kecuali kalau mau dibawa dalam bahasa aslinya gitu ya, AI. Nah, ini menurut saya keren juga gitu ya dalam mencari istilah yang baru rame, yang baru hype itu, dicari pola-pola yang apa? Yang mirip dengan bahasa aslinya gitu ya. Kayak ATM ya. ATM itu kan juga eh, kalau apa bahasa Indonesia kan anjungan tunai mandiri gitu. Kalau bahasa Inggrisnya juga automatic teller machine ya, ya, disingkat sama-sama ATM. Nah, itu kan yang menciptakan kepanjang atau kependekan ATM kemudian kepanjangannya anjungan tunai mandiri itu ya keren juga gitu ya. Dia bisa memikirkan seperti itu. Jadi kita nggak perlu berpusing-pusing
kalau udah terbiasa dengan menggunakan kata ATM, ya udah ATM dalam bahasa Indonesia juga bisa dan artinya sama walaupun kepanjangannya berbeda. Nah, sama AI ini juga eh, bisa teman-teman mulai pakai kata-kata AI gitu ya di dokumen atau di tugas atau di yang berkaitan dengan tulisan gitu ya. Kalau mau ingin merujuk ke artificial intelligence pakainya AI, tapi ketika ditanya kok mau bahasa Indonesia pakainya AI gitu ya. Nah, tapi eh, kepanjangannya menggunakan akal imitasi. Nah, itu eh, definisinya ya, sehingga kalau ada mesin, ya mesin ini tidak hanya merujuk ke komputer ya, tapi kalau zaman sekarang ya biasanya merujuk ke komputer. Tapi kalau zaman dulu itu definisi mesin itu ya merujuk semuanya. Makanya komputer itu juga dikatakan mesin. Ya, bahkan kalau orang luar tuh kalau ngomong my mesin itu artinya biasanya juga my komputer. Nah, jadi kalau ada komputer yang bisa melakukan proses belajar dan bisa menjalankan tugas atau menyelesaikan tugas berdasarkan hasil belajarnya itulah yang baru dinamakan kecerdasan buatan. Nah, ini sebenarnya bukan bukan hal baru gitu ya. Kalau kita lihat sejarahnya tahun 56 ini sudah ada sebenarnya. Ya, cuman waktu itu belum advance ya, belum seperti sekarang ya, belum teknologinya belum atau hasilnya belum sekeren sekarang ya. Kenapa? Karena ya waktu itu juga komputernya lambat ya, internetnya belum kenceng ya wajar sekali. Nah, jadi meledaknya sekarang ya salah satu yang paling membuat AI meledak itu ya gara-gara komputasi yang atau harga komputer itu semakin murah. Jadi komputer kenceng semakin murah itu yang akhirnya tadi membuka peluang-peluang adanya pemanfaatan yang lebih advance ya. Zaman dulu sudah ada metodenya, orang hitungnya udah bisa, cuman implementasinya belum bisa se ekstrim sekarang. Ya, jadi tahun 650-an itu dikenal dengan istilah ada apa namanya? eh, neural network. Nah, jadi ini cikal bakal dari seluruh teknologi AI yang ada sekarang ini namanya neural network. Ya, sekarang menggunakan istilah yang lebih lebih dalam lagi namanya deep neural network atau istilah lainnya deep learning. Nah, kemudian mungkin ada hal-hal yang perlu saya sampaikan misalnya jenis aplikasinya. Nah, kalau jenis aplikasi yang paling kita ketahui ya misalnya eh, ya generatif AI untuk teks gitu misalnya seperti ChatGPT atau Gemini ataupun yang lainnya gitu ya. Itu salah satu bentuk aplikasi dari AI gitu ya. Tapi selain itu juga banyak sekali ya. Saya mungkin udah pernah memberikan beberapa contoh-contoh gitu ya. Misalnya kalau dalam kesehatan itu nanti ada aplikasi arah orang apa namanya yang bisa nge-track orang itu agar agar bugar gitu ya. Nah, hari ini latihan apa? Nah, itu berdasarkan misalnya kalau dia sampai ekstrim ya bisa mengetahui pola makannya, pola tidurnya, akhirnya nanti denyut jantungnya diukur gitu ya. Nah, itu akhirnya bisa nanti memberikan eh, saran, oh kira-kira hari ini olahraganya apa. Nanti dibaca juga misalnya hujan, oh kalau hujan berarti olahraganya jadi indoor gitu ya. Pakai treadmill kah atau nge-gym kah? Ya, kalau misalnya pas nggak hujan, nanti sarannya bisa jadi lari atau jalan ataupun ya aktivitas di luar ruangan. Nah, itu bisa menggunakan AI. Terus juga kalau di sosmed itu sekarang semuanya udah AI ya. Saya sering menjelaskan bahwa contohnya adalah FYP-nya di TikTok itu tidak statik ya, tidak begitu-begitu, tapi sangat dinamis. Nah, dinamisnya tergantung dari banyak faktor. Salah satunya ya interest dari user tersebut, kemudian kalian komentar, kalian like, kalian lama ya. Jadi ada retention time, kalian lama dalam satu video itu ya jangan jangan cuma dipikir itu tidak dibaca gitu ya. Itu juga dibaca sama si TikTok. Jadi kalau kalian berlama-lama buka komentar, berlama-lama lihat video tersebut, nanti juga pasti akan dicatat sehingga nanti suatu saat menyajikan data yang menarik ya berdasarkan data-data yang udah diambil tadi salah satunya ya retention time pada satu video itu kalian berapa lama gitu ya. Kalau cepat-cepat di skip ya nanti bisa jadi topik-topik yang berrelate dengan yang kalian skip ya nggak muncul lagi. Ya, tapi kalau kalian nonton satu video lama gitu ya nanti bisa jadi konten-konten yang muncul ya relate dengan apa yang kalian tonton gitu ya. Kalau di perbankan ini juga sudah mulai banyak sekarang ya, terutama untuk fraud detection ya. Jadi kalau ada aktivitas-aktivitas yang anomali gitu kemudian nanti bisa di apa namanya di cancel ataupun
digagalkan begitu ya, tidak dieksekusi. Nah, itu eh, apa namanya bisa dipakai di aplikasi perbankan. Nah, kemudian apa sih tantangannya gitu ya? Nah, ini bisa dilihat dari dua aspek. Kalau dari sisi developer ya kalian mungkin tidak mengalaminya ya karena kita semua kan bukan developer AI gitu ya. Tapi kalau developer ini berarti ya hal-hal seperti komputernya seperti apa ya, spek komputernya seperti apa, ya mikirin speknya, kemudian mikirin algoritmanya, ya mikirin implementasinya, ya mikirin modelnya. Nah, itu hal-hal yang menjadi sekarang concern ya bagi banyak orang pengembang AI. Nah, contohnya dataset atau mengambil model itu ya misalnya data-datanya dari mana ya, sesuai dengan etik atau enggak. Nah, itu kan terkait dengan pengembang gitu ya. Nah, kalau kita sebagai user tantangannya ya bagaimana menggunakan AI ini untuk menyelesaikan masalah kita gitu ya. Karena kalau cuma tidak atau hanya digunakan untuk masalah-masalah yang sepele gitu ya, ya jadinya tidak bermanfaat kan gitu ya. Padahal AI yang ada sekarang ini seperti ChatGPT dia pasti eh, apa namanya punya kecerdasan atau punya kemampuan yang sangat bagus gitu ya. Sehingga sayang kalau tidak dipakai dengan maksimal. Ya, tentu kalau sifatnya jadi mahasiswa atau pelajar ya utamanya ya misal digunakan untuk proses pembelajaran. Jadi yang awalnya kalau orang mau belajar itu secara manual buka buku ataupun googling itu butuh waktu misalnya 7 hari gitu ya. Dengan ChatGPT misalnya, nah itu bisa dijadikan lebih pendek ya. Hanya waktu 2 hari misalnya sudah dapat informasinya, sudah paham. Nah itu yang diharapkan dari penggunaan AI terutama untuk seperti ChatGPT ya hal-hal seperti itu. Terus juga tantangan sebagai ya untuk semua orang gitu ya yang di zaman sekarang ini baru hype-hypenya ya salah satunya ya siap-siap digantikan. Nah, dalam artian kalau kita apa pekerjaan yang mungkin relate dengan eh, aktivitas atau hal-hal yang bisa dikerjakan sama AI ya itu bisa siap-siap digantikan. Ini salah satunya ya. Nah, jadi Microsoft itu ini beritanya nih ya baru 5 jam, 2 hari, 3 hari yang lalu 19 jam. Nah, jadi Microsoft ya semuanya udah tahu ya Microsoft perusahaan yang bikin Windows, kemudian Microsoft Office ya itu produk utamanya itu baru saja me-layoff ya. Kita lihat beritanya aja deh mana ya. Oh ini ada. Nah jadi baru mem-PHK-an atau layoff ya 6.000 sekitar 6.000 karyawannya ya. Dan uniknya, nah ini uniknya nih termasuk direktur bagian AI-nya juga ikut di PHK. Ya, bayangkan nih, orang yang ikut mengembangkan AI ya di perusahaan Microsoft, tapi juga ikut di PHK gara-gara ada AI. Ini di PHK-nya gara-gara ada AI ya. Nah, uniknya di situ tuh. Padahal dia ikut mengembangkan AI. Nah, gimana tuh? Pola pikirnya kalau kita sebagai orang normal itu nggak masuk akal gitu ya. Cuman realitanya ya memang begitu. Ya. Sehingga eh, apa ya tidak usah kaget. Ya, saya sudah sering sampaikan orang-orang yang sekarang menolak mati-matian AI itu sejarah itu selalu berulang. Ya, jadi kalian mau menolak mati-matian, tapi eh, karena sejarah itu selalu berulang, jadi teknologi yang semacam ini tuh bukan atau teknologi baru kemudian pada masanya itu bukan sesuatu yang baru, ya. Dan itu sudah pernah berulang gitu ya. Ada teknologi baru, orang menolak mati-matian, takut dengan pekerjaan ini dihilangkan, takut dengan pekerjaan digantikan. Itu bukan hal baru yang sekarang ini baru muncul, tidak. Tapi sudah sering sekali apa namanya muncul seperti fenomena seperti itu gitu ya. Sehingga kalau kita belajar dari sejarah ya harusnya tidak perlu sampai menolak mati-matian. Ya, mau menolak mati-matian juga saya yakin gitu ya. Kalau lihat trennya itu jangankan yang menolak ya, yang menerima bahkan yang bikin aja bisa di layoff gitu ya, bisa diputus gara-gara ada AI. Apalagi orang yang tidak menerima AI gitu ya. Nah, dengan mudah mestinya dia tidak dipakai akhirnya. Nah, itu harapan saya ya teman-teman apa namanya tahu bahwa
tantangan sekarang memang lebih berat ya, tidak seperti orang zaman dulu gitu ya, 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu gitu ya, atau zaman saya kuliah gitu, belajar ya hal yang dipelajari di kampus ya, kemudian tambah skill-skill yang dibutuhkan, soft skill, lulus itu sudah ready lah untuk bisa bekerja dengan kemampuan yang apa yang pak yang sesuai gitu ya. Kalau sekarang kayaknya mustahil kalau seperti itu. Ya, jadi nggak bisa dari lulus kuliah gitu ya. Kalau ingin jadi profesional di bidangnya hanya bermodalkan pembelajaran yang di kuliah itu kayaknya kurang ya. Apalagi ditambah tantangannya adalah bersaing dengan AI ataupun orang-orang yang bisa menggunakan AI. Nah, jadi ada tiga orang nih ya. Kalau saya bisa kategorikan tiga orang terkait dengan adanya AI ini. Yang pertama ya orang yang masa bodoh gitu ya, nggak mau tahu. Ya, kalau nggak mau tahu nggak mau pakai, pokoknya ada nggak ada ya sudahlah. Nah itu orang yang pertama. Orang yang kedua dia denial gitu ya. Oh ada AI saya nggak mau pakai. Saya tidak mau pokoknya ini melanggar etika gitu misalnya ya. Wah ini pokoknya tidak sesuai dengan prinsip saya. Orang yang ketiga adalah orang yang tahu gitu ya, dan dia mau belajar dan mau pakai. Ya, sudah saya bisa yakin, bisa pastikan bahwa untuk mengerjakan tugas yang sama, orang yang ketiga ini akan lebih cepat biasanya. Sehingga kesimpulannya adalah ya mau tidak mau kita tuh ya harus harus belajar gitu ya, harus belajar. Suka tidak suka ya harus belajar. Nah, realitanya seperti itu sehingga besok ketika lulus ya, ketika teman-teman misalnya udah lulus ya, kita nggak tahu ya setahun 2 tahun itu AI-nya seperti apa ya, apakah udah sangat advance atau masih sama seperti sekarang gitu ya. Nah, itu juga benar-benar harus diperhatikan ya, biar kita bisa melihat peluang. Karena sekarang dunia itu sangat terlalu dinamis gitu ya, sangat berubahnya sangat cepat sekali. Ya, besok dibutuhkan apa, nanti tahun depan udah beda lagi. Nah, itu sehingga agak susah. Kalau kita bisa kita hanya stay pada satu bidang aja itu susah ya. Nah, itu adalah gambaran terkait dengan tantangannya. Terus kalau jenis-jenisnya gitu ya. Nah, itu AI ini banyak sebenarnya. Machine learning. Nah, machine learning ini yang awal-awal ya, ada supervise. Kalau supervise itu datanya yang dikasih ya, unsupervised nggak perlu pakai data, jadi dia belajar sendiri. Terus kalau berkaitan dengan teks ya itu ada NLP, Natural Language Processing, ini seperti ChatGPT dan kawan-kawannya itu ya termasuk dalam bidang ini ya. Terus untuk translasi ya dan seterusnya. Kemudian ada expert system, ada vision. Nah, vision ini berkaitan dengan image ya, misalnya menggenerate image ataupun mengenal mengenal image ya, mengenali gambar. Kemudian ada speech, ada planning, ada robotik. Nah, untuk di prodi saya atau di bidang elektronika itu kalau di UNY D4-nya ya salah satu bidangnya adalah robotik. Jadi nanti bisa dicek di profil saya ya kalau di Google Scholar ya banyak penelitian-penelitian ataupun hal-hal yang berkaitan dengan robotik. Nah, salah satunya implementasi AI di bidang robotik. Jadi misalnya si robot ini bisa mengenali objek tertentu gitu ya. Ini apa namanya? Objek berwarna hitam, ini berwarna merah ya. Ini kalau mau merah yang diambil. Nah, kalau yang hitam tidak diambil. Nah, itu salah satu implementasi dari AI di bidang robotik. Nah, terus kalau teknologinya ya secara umum algoritmanya itu ada yang namanya neural network ya. Ini kita nggak perlu detail gitu ya, tapi neural network tadi yang ditemukan tahun 50-an ya itu idenya sebenarnya sederhana. Jadi orang itu selalu penasaran ya. Jadi orang yang menemukan itu dia penasaran gimana sih cara kerja otak gitu ya. Saya mau cloning deh jadi program komputer gitu ya. Nah, tapi karena manusia itu kan penuh keterbatasan, jadi membuat pendekatan-pendekatan. Jadi dibikinlah sama dia, ditulis dalam bentuk apa namanya program tulisan matematika gitu ya, sintak matematika, kemudian diimplementasikan dalam program komputer, kemudian dinamakan namanya neural network. Ya, biasanya ada tambahan ya artificial neural network karena ini bukan dalam arti neural network atau jaringan saraf beneran gitu ya, tapi biasanya ya tiruan kalau dalam program komputer. Dan bukan berarti jaringan saraf yang ada di otak kita bekerjanya sesuai dengan ini, tidak ya. Sekali lagi ini namanya pendekatan. Jadi orang itu bikin sesuatu yang dari sifatnya alami itu pasti menggunakan pendekatan-pendekatan. Nah, nggak mungkin ya orang bisa bikin otak sendiri, nggak mungkin ya. Tapi kalau kita bisa mempelajari, kemudian mengira-ngira ini cara kerjanya gimana sih, ya, kemudian baru dibikin sebuah sebuah hal ya yang didekati dengan
dengan cara tertentu dari objek yang diamati tersebut ya. Salah satunya ya neural network ini. Kemudian dikembangkan jadi banyak hal ya. Salah satunya convolution neural network. Ini nggak perlu teman-teman tahu gitu ya, maksudnya terlalu detail gitu ya. Terus juga ada RNN atau recurrent neural network ya, feed forward neural network, autoencoder neural network dan semacam-macam. Nah, jadi ketika orang tahun 50 tadi yang menemukan neural network ditulis dalam sebuah artikel, dibaca sama orang lain, kemudian orang lain bisa berpikir, dikombinasikan dengan metode tertentu atau dipikir dikembangkan lagi gitu ya, bisa dikembangkan lagi, kemudian muncullah metode-metode yang baru, CNN, RNN, ya, ANN, autoencoder neural network dan seterusnya. Artinya apa? Manusia itu selalu improve gitu ya. Nah, tapi kalau ilmu pengetahuan itu cuma disimpan sendiri, wah saya tahu neural network, tapi yang tahu saya sendiri nggak mau saya tulis lah. Pokoknya orang lain nggak boleh tahu. Ya, nggak mungkin ya bisa terjadi seperti ini ya. Jadi kita bisa belajar sesuatu ilmu pengetahuan dari buku-buku itu juga ya atas dasar kebaikan orang tersebut bisa menuliskan ilmunya gitu ya. Jadi kita bisa belajar dan namanya ilmu yang ditulis sama manusia itu tidak ada kebenaran mutlak ya. Bisa jadi salah gitu ya. Nah, jadi misalnya orang pertama yang bikin neural network ini, oh ini caranya mungkin nggak bener gitu ya, atau kurang pas gitu ya. Bisa jadi diperbaiki di pemikiran orang lain gitu ya. Kemudian dia tulis ulang, ya mungkin ada yang improve, ada yang diperbaiki. Nah, itu hal yang biasa. Jadi kalau namanya pengetahuan itu ilmu pengetahuan eh, terjadi perbaikan, jadi perubahan itu hal yang sangat biasa sekali gitu ya. Apalagi itu dipikir merupakan hasil pemikiran dari manusia yang akalnya terbatas gitu ya. Kemudian metode yang kedua namanya fuzzy logic. Ini dasarnya sebenarnya juga sederhana. Jadi kalau kita sebagai manusia itu kan tidak berpikir hanya benar salah satu nol gitu ya. Kanan kiri kan tidak seperti itu. Tapi biasanya ada level-levelnya. Kalau misalnya panas, ya kan tidak hanya panas dingin ya, panasnya pun bertingkat-tingkat. Ada panas sekali, panas sedikit, panas banget gitu ya, atau mungkin agak panas dan seterusnya. Nah, ide itulah kemudian sama si yang menemukan ya namanya Profesor Zadeh itu dia menemukan dia mencoba menuliskan metode yang dia pikirkan tersebut ya. Kemudian dikenal namanya istilah fuzzy logic. Ya. Jadi intinya berkaitan dengan itu tadi ya tidak sekedar 01, tidak sekedar ya ini yang bahas 01 gitu ya. Nah, tidak sekedar 01 ataupun kanan kiri atau benar salah gitu ya. Cuman ada level-levelnya. Sehingga nanti bisa jadi muncul 0,9, 0,1, 0,7, 0,6. Nah, jadi ada level-levelnya. Terus ini oke ini bisa skip aja. Nah, itu adalah gambaran dari artificial intelligence. Ya, dan masih banyak sekali sebenarnya penjelasan yang apa namanya yang detail terkait dengan artificial intelligence ya. Cuman yang jelas ya apa sekarang itu sudah mendisrupsi banyak banyak bidang ya. Jadi apakah dia di bidang hukum, apakah dia di bidang teknik, apakah dia di bidang pemrograman, apakah di bidang akuntansi, apakah bidang di perkantoran gitu ya. Semuanya terdisrupsi. Pasti ada hal-hal yang bisa AI itu masuk ke dalamnya gitu ya sehingga pemanfaatan AI di bidang tersebut jadi powerful ya jadi bisa digunakan untuk memecahkan masalah dengan cepat gitu ya dengan efisien dengan efektif ya dan mungkin tidak terjadi error gitu ya. Nah, kalau akuntansi itu kan mungkin bidang akuntansi itu kan berarti benar salahnya ini kan harus benar-benar bisa terukur gitu ya. Nah, bisa jadi menggunakan AI itu jadi salah satu tool. Besok bisa jadi eh, apa namanya akuntan itu ya nggak banyak orang gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih ya. Saya asal searching aja ya. Mungkin ada software-software yang bisa digunakan untuk eh, menggantikan orang ya, atau mungkin bukan menggantikan ya. Jadi mungkin banyaknya orang gitu ya yang mengurusi accounting itu bisa digantikan dengan satu orang plus tool tool ini gitu ya. Nah, itu kan ya akhirnya mengerikan gitu ya. Kalau satu perusahaan besar akuntingnya cuma satu atau dua orang, tapi dengan dukungan tool seperti ini kan kalau dari level perusahaan melihatnya ya untung gitu ya. Ngapain memperkerjakan banyak orang kalau satu atau dua orang dikasih tool yang bisa kerja 24 jam itu lebih efektif dan efisien gitu ya. Ya, walaupun di Indonesia mungkin biasanya implementasi-implementasi begini akan agak sedikit terlambat gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya. Hal-hal yang kayak ini seperti seperti ini juga bisa. Terus bisa jadi misalnya
Ya, misalnya video editor ya, saya nggak tahu ya, ini saya hanya searching aja ya. Ya, ada video editor misalnya. Nah, bayangkan ya, kalau ada video editor kayak gini, kemudian kita tinggal ngetik ya, ngetik apa yang mau dijadikan videonya itu, misalnya tinggal pakai kata-kata aja. Ya, kalian punya 10 video footage gitu ya, masukin ke sana. Kalian punya apa audio-audionya masukin ke sana, terus tinggal diketik saya mau bikin video dengan misalnya style film apa begitu ya, potong kode atau potong videonya begini begini begini, kemudian stylenya begini begini begini, kemudian ini karena dokumenter ya banyak narasinya ya, sedikit sedikit apa namanya, sedikit yang bagian tidak ada narasinya dan seterusnya begitu ya, termasuk narasinya suruh generate sendiri misalnya. Wah, kalau udah sampai levelnya seperti itu kan mengerikan ya. Maksudnya video editor kan jadi bukan seseorang yang dirasa menjadi sangat penting lagi gitu ya. Bisa jadi sama dengan hal yang tadi, tidak menghilangkan 100% tapi video editor yang mungkin dulu dalam workflow-nya itu menggunakan 3 sampai 4 orang gitu ya. Tapi dengan cara yang seperti ini ya satu institusi atau satu entitas itu hanya butuh satu orang aja tapi bisa menguasai software ini. Nah, itu kan levelnya udah apa bisa menggantikan kan gitu, ya, menggantikan orang-orang tersebut gitu. Jadi yang menang itu besok ya orang-orang yang bisa pakai tool, orang yang ngerti tool gitu ya. Nah, termasuk juga orang-orang yang di perkantoran gitu ya. Nah, besok bisa jadi nggak perlu banyak orang gitu ya. Udah ada server sendiri atau dia pakai website tertentu atau pakai WhatsApp misalnya ataupun mungkin Telegram atau email atau apapun gitu ya. Jadi kalau kita mau minta dokumen ya tinggal kirim ke WA, minta dokumen ini dikirim dokumennya gitu ya. Kalau mau diisikan misalnya langsung aja, saya mau isi begini 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 langsung diisikan semua gitu ya. Proses langsung ngetik lagi misalnya mau minta tanda tangan ke Pak Dekan gitu misalnya. Nggak perlu ketemu orangnya ya, otomatis dia ngirim sendiri ke apa namanya, ke email lah atau misalnya langsung ke sistem tertentu gitu ya. Nanti diproses, kemudian Pak Dekan bisa baca langsung tanda tangan misalnya gitu ya. Kembali lagi. Nah, itu semua bayangkan ya kalau nggak ada orangnya ya bisa ya apa namanya bisa gitu ya kalau softwarenya sudah sangat mumpuni dan di level eh, apa teknologinya sudah sampai sejauh itu ya bisa jadi orang-orang yang ada dalam proses tersebut ya nggak digunakan gitu ya atau cukup satu orang aja untuk memaintain itu semua. Nah, misalnya mau mau apa di di kalau di fakultas itu kan ada orang-orang yang di front desk gitu ya. Nah, itu diganti sebuah komputer aja. Ya, diganti komputer ataupun bisa diganti dari aplikasi gitu. Misalnya kalau mau nanya status mahasiswa tinggal ketik atau buka tertentu kemudian request surat apa gitu ya. Nanti otomatis dibikinkan dan seterusnya. Itu kan sangat mudah sekali sebenarnya untuk bisa dibikin programnya seperti itu. Ya, cuman kalau biasanya Indonesia implementasinya tuh agak terlambat gitu ya. Biasanya kalau di luar negeri atau di negara-negara yang memang sudah duluan mature terkait dengan AI-nya ya, nah, biasanya implementasinya lebih cepat. Ya, tapi sekali lagi itu bukan tidak menutup kemungkinan hal-hal tersebut bisa benar-benar menggantikan orang-orang yang bekerja di hal-hal yang saya sampaikan ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk bidang-bidang yang lain gitu ya. Karena programmer aja tadi ya, beritanya udah eh, udah pasti dipecat ya, itu udah pasti dipecat kan jadi ada berita. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Oke, kalau nggak ada eh, saya mau menjelaskan kaitan dengan apa namanya sentimen analisis, jadi kan ada tugas sentimen analisis gitu ya. Oke, mungkin saya akan menjelaskan yang menggunakan ya ini dari overview programming dulu ya dengan cara program ya. Ini normal. Biasanya kalau orang normalnya mengerjakan sentimen analisis itu biasanya dengan kalau orang IT ya pakai pakai program gitu ya. Nah, saya sudah ngumpulin nih, ngumpulin data. Nah, ini ya data dari video ya, yang video yang rame komentarnya lah ya. Nah, ini komentarnya 56.000 gitu ya. Nah, kalau cuma komentarnya 10 20 eh, nggak bisa diambil datanya ya, maksudnya nggak seru juga gitu ya.
Nah, ini contohnya ya, ini 56.000 data komentar sehingga kalau mau diambil 200, 300 ya cukup lah. Nah, tapi saya pakai kode program gitu ya. Jadi otomatis, ya ini otomatis ya di sini kalau nggak salah ada, saya lupa nih ada berapa baris ya. 7 ribuan baris kalau nggak salah. Jadi 7 ribuan komentar sudah tercopy ya, sudah terdownload otomatis. Ya, ini saya bicara dari aspek atau saya kasih contoh dari aspek atau dari overview si programmer gitu ya. Ya, dan teman-teman tidak harus mengerjakan seperti apa yang saya kerjakan ya, tapi biasanya prosesnya seperti ini. Jadi nggak mungkin di copy satu-satu gitu ya. Kalau udah banyak begini ya pasti ada cara otomatis ya. Saya jalankan script nggak sampai 1 menit dapat 7 ribuan komentar ini. Terus kalau kita lihat ini di sini banyak sekali istilahnya apa ya? Hal-hal atau teks-teks yang tidak penting. Contohnya, ini ada minus, ya minus ini kan nggak penting nih. Kemudian ada emoticon ya, emoticon ini juga agak susah untuk diproses sehingga mungkin dihapus. Terus juga contohnya yang seperti ini, itu juga eh, mention orang lain gitu ya. Nah ini kan juga sebenarnya tidak terlalu apa, tidak terlalu penting untuk bisa diproses gitu ya. Dan banyak apa simbol-simbol atau tanda-tanda baca yang mungkin memang tidak perlu diproses gitu ya. Nah, itulah namanya apa namanya? Dinamakan proses cleaning. Jadi contohnya ini ya, ini masih ada minus-minusnya, di sini udah nggak ada nih. Terus di sini tadi ada emojinya, mana emoji? Nah, ini udah nggak ada ya. Nah, itu dibersihkan. Ya, kalau tidak bisa program ya mestinya manual gitu ya. Atau cara prosesnya kalau manual ya dihapus satu-satu gitu ya. Cuman sekali lagi ini saya pakai program jadi udah otomatis. Jadi 7 ribu itu tinggal enter, nggak sampai 5 detik udah semua sudah selesai. Nah, terus data data yang udah bersih inilah yang kemudian nanti masuk ke dalam proses eh, apa sentimen analisis ya. Dia analisis sentimennya. Mana programnya? Nah, nih. Jadi ada tiga biasanya namanya label gitu ya. Kalau sentimen analisis itu ya ada tiga ya, positif, netral, sama negatif. Jadi kalau dalam program saya ini nanti kalau nol itu positif, satu netral, dua negatif. Nah, kemudian karena saya pakai ya ini juga sebenarnya pakai AI juga ya. Saya pakai modelnya orang lain, jadi saya nggak bikin model sendiri. Model itu maksudnya buat pembanding gitu ya. Orang lain itu udah bikin kalau kata-kata begini itu negatif, kata-kata begini itu positif. Nah, itu belajar itu namanya model. Ya, jadi komputer bisa belajar. Nah, hasil belajarnya itu namanya model. Nah, modelnya itu kalau saya pakai ya, saya pakai namanya Indobird. Indobird ini sudah sudah lengkap ya, maksudnya dalam artian ya sudah bisa dipakai untuk dia udah apa namanya datasetnya udah banyak gitu ya. Kalau kata-kata begini ini nah positif, kata-kata begini atau kalimat begini itu nanti netral, kalimat begini negatif. Nah, dari database-nya dia itulah kemudian saya gunakan untuk memprediksi kira-kira setiap setiap kata yang ada yang sudah saya download tadi atau sudah saya bersihkan tadi. Nah, ini dinilai ini apa? Ini positif kah, netral kah, negatif? Ini apa dan seterusnya. Ya, jadi programnya begitu. Nah, ini prosesnya agak agak lama ya. Ini maksudnya ya butuh waktu kalau nggak salah sekitar 1 menit 2 menitan lah. Karena untuk proses itu butuh waktu tergantung komputer juga karena ini sifatnya jalannya lokal. Ya, jadi contohnya ini ya. Ini teks aslinya, ini cleannya, kemudian sentimennya ini. Nah, sentimennya pun punya skor ya. Jadi kalau tidak hanya positif, negatif, netral saja, tapi nilai positif, negatif, netralnya juga punya skor. Jadi kalau negatif skornya satu itu berarti ya secara umum ya berarti benar-benar negatifnya gitu lah. Ya mirip dengan misalnya kalau kita kan mendefinisikan apa namanya agak negatif. Nah kayak gitu-gitu ya. Nah jadi kalau mendekati satu itu berarti artinya ya perfect gitu ya negatifnya gitu ya. Kalau positif 0,6 berarti ya 60% lah nilai positifnya kan gitu ya. Negatif 0,99 dan seterusnya. Ya. eh, inilah hasilnya sebenarnya. Ya, negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Nah, itu hasilnya. Tentunya tidak seperti ini kemudian datanya disajikan. Nah, datanya kemudian disajikan dalam bentuk yang lain. Nah, salah satu contohnya datanya kemudian bisa divisualisasikan dengan grafik. Nah, contohnya kayak gini. Nah, jadi dari 7.900-an komen yang ada pada video ini ya. Jadi tidak saya ambil semua nih ya.
karena banyak sekali 56.000. Saya ambil 7.912. Itu dari hasil sentimen analisis saya yang programnya saya bikin itu hasilnya seperti ini, 56% negatif, netralnya 13%, positifnya 31%, dengan jumlahnya masing-masing ada di bawah nih. 4 ribuan, 2 ribuan, sama 1.000-an. Disajikan dengan diagram bar, ya bentuknya seperti ini. Sehingga orang yang melihat itu bisa bisa mengambil kesimpulan ya dari sini. Karena kalau prosesnya nggak perlu gitu ya. Ya. Kemudian eh, yang lainnya ya, ini contohnya ya, ini penyajian data lainnya. Jadi confidence score-nya tadi ya, atau apa istilahnya tadi, confidence score ataupun eh, sentiment score ya. Nah, sentiment score-nya itu kalau dia besar-besar semua ya 0,9 0,9 tentunya kan lebih bagus gitu ya. Kalau datanya semua 0,9, tapi kan pasti tidak seperti itu. Jadi ini persebaran data dari sentiment score-nya berapa. Nah, ternyata yang rata-ratanya 0,99. Nah, berarti kan harapannya kalau dari data ini kan berarti ya semuanya kan bernilai sekitar 0,99. Nah, kan gitu. Jadi kalau dia positif ya positif 0,99, negatif ya negatif 0,99. Artinya mendekati bener lah, gampangnya gitu ya. Nah, jadi bisa disajikan dengan data seperti ini. Ataupun kita juga bisa sajikan, biasanya teman-teman sering lihat ya di Twitter itu ada yang menampilkan namanya word cloud seperti ini. Jadi kalau yang ini yang positif komen. Nah, positif komen ini kata-kata yang sering muncul apa saja. Ya, di sini harusnya ini dihapus ya. Enggak, ini kan enggak penting ya. Enggak ini kan enggak penting ya. Maksudnya ada kata-kata yang lain ya. Ini mungkin bisa di-exclude harusnya. Ya, cuman harus manual akhirnya saya. Ya, mungkin enggak masuk ya. Jadi kata-kata yang dibuang itu didefinisikan manual nih. Jadi kalau yang, ye, nya, di itu kan bukan kata-kata yang krusial atau yang penting ya. Nah, itu bisa dihapus saja tapi harus didefinisikan manual. Nah, ini semakin karena ini ngerjainnya cuma sebentar gitu ya. Jadi ya seadanya. Tapi yang jelas ini word cloud ini bisa digunakan juga untuk menampilkan kira-kira kata-kata apa saja yang sering muncul gitu ya. Ini untuk yang positif, ini yang untuk netral gitu ya. Kemudian ini untuk yang negatif ya. Kemudian ini yang untuk semua komen. Ya, kalau semua komen ini yang sering muncul lah gampangnya gitu. Nah, itu adalah hasil dari sentimen analisis seperti itu. Ya, jadi yang paling penting sebenarnya report ini aja ya. Kita bisa dapat informasi negatif berapa persen, netral berapa persen, positif berapa persen. Nah, tentunya karena teman-teman ini bukan basicnya dari apa namanya dari IT ya atau program, terbiasa dengan program. Nah, kita bisa memanfaatkan ya seperti bentar, memanfaatkan ya AI untuk membantu kita dalam membuat project analisis sentimen ini. Sebentar, saya login dulu. Nah, Nah, ini misalnya contohnya ini nih, masukkan aja. Kita bisa menggunakan ChatGPT kayak gini ya, masukkan filenya ya. Jadi untuk tahapan pertama, saya rasa tidak ada cara lain kecuali teman-teman ya kopinya manual gitu ya. Kecuali kalau ada yang bisa tertantang untuk bikin program ya monggo ya. Saya nggak ngajari, tapi kalau ada yang mau cari-cari sendiri juga silakan. Kalau tidak bisa, ya berarti ya kopinya manual. Ya satu-satu di copy manual begitu ya. Nah, kemudian sesuai dengan urutan yang sudah saya jelaskan tadi, datanya perlu di clean dulu. Nah, cleannya gimana? Kalau nggak bisa ya manual. Tapi kalau kalian mau pakai AI, ya ini juga bisa nih. Misalnya ini saya masukkan data raw-nya ya, data mentahnya ya. Saya suruh tampilkan data yang paling atas 10 untuk ngecek gitu ya. Oh, datanya benar. Terus kemudian di sini saya suruh milih untuk atau saya suruh berikan instruksi untuk apa nih? Saya bikin untuk tahapannya dulu. Nah, saya suruh minta bikin tahapannya apa saja. Ya, dibikinkan tahapannya terus 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 gitu ya. Nah, kita tinggal ikutin aja. Nah, ini cleaningnya nih. Ya, bahkan perintahnya saya suruh bikin dulu karena saya saking malesnya gitu ya. Nah, lengkapi promptnya agar optimal. Nah, dibikinkan promptnya dulu, kemudian saya copy promptnya, saya masukkan ke sini. Ya, jadi
Ini contohnya ya, hapus hashtag, hapus username, hapus emoji, ada yang berulang-ulang 2 kali berturut-turut ini di kayak gini ya, bagus, jadi bagus saja atau U-nya jadi satu gitu ya. Terus semua teksnya jadi lowercase, ya hapus hyperlink yang ada HTTP, HTTPS semua dihapus, ya dan seterusnya. Nanti silakan bisa disesuaikan. Alhasil ini hasilnya gitu ya. Nah, clean, sudah clean. Nanti bisa di-download, kemudian bisa diamati. Nah, setelah itu ya minta lagi prosesnya untuk apa? Langsung dibikin nih, positif kah, netral kah, negatif kah gitu ya. Dan hasilnya eh ini ya, positif kah, netral kah. Jadi yang stop word yang saya sampaikan tadi ya, yang di ke itu juga bisa di apa namanya? Bisa diekskludkan karena ini kan kalau udah pasti banyak ya kata-kata yang di dan ini kan pasti banyak sekali melebihi kata-kata yang lainnya padahal ini kan bukan bukan intisari dari suatu teks gitu ya. Ini kan hanya penghubung atau pelengkap aja. Intisarinya kan mesti kata-kata yang lain kan gitu ya. Nah, sehingga ini hasilnya nih. Ini saya hanya minta 50 ya. Jadi ada netral nah dan seterusnya nih. Nah, nanti kalian silakan sajikan datanya dengan monggo kalau mau mau pakai ChatGPT mungkin disuruh generate bisa atau enggak. Kalau memang bisa ya silakan, kalau enggak bisa ya mungkin dibikin manual pakai Word, sorry, pakai Excel ya dan seterusnya. Nah, itu kemudian kalau pakai ChatGPT silakan ini di screenshot ya, di reportnya dimasukkan sehingga prosesnya itu kelihatan ngapain aja. Kalau ada manualnya juga ditunjukkan kira-kira apa yang kalian kerjakan manual. Saya copy komentarnya manual, kemudian ngapainnya manual gitu ya, bikin tabelnya manual atau generate ininya manual ya. Atau di sini ada yang bisa apa tertantang atau udah terbiasa ngoding gitu ya. Silakan juga dengan kalau memang apa terbiasa dengan ngoding, bikin programnya sendiri juga nggak ada masalah sih. Oke, mungkin itu gambaran dari project kaitan dengan sentimen analisis. Yang mau saya highlight adalah prosesnya. Jadi teman-teman ngambil komentarnya, di cleaning, ya walaupun bukan dikerjakan sendiri ya, minta tolong ChatGPT ataupun kalau memang ada yang bisa sendiri ya nggak masalah sih. Nah itu tapi tahu prosesnya. Ya, jadi dengan begitu kita bisa mengambil mengekstrak informasi dari komentar ataupun misalnya tweet dari orang lain gitu ya yang baru rame ini kira-kira ya ini kalau kita lihatnya dari aspek misalnya pemerintah gitu ya. Ya, saya pernah nyampaikan bahwa bikin aja isu gitu ya, kemudian rame. Nah, rame itu nanti diperbincangkan banyak orang. Dibaca satu-satu kan nggak mungkin. Ya, mau dibaca nyuruh orang satu-satu juga nggak mungkin gitu ya. Walaupun uang negara banyak, tapi kan itu juga tidak sesuatu yang optimal ya dengan cara seperti itu. Nah, tinggal dibikin programnya, diambil semua datanya, kemudian dianalisis sentimennya. Nah, akhirnya nanti digunakan untuk mengambil kebijakan. Oh, ini kayaknya isu ini bikin rame ya udah kita mungkin bisa kita stop dulu. Itu kalau dari sisi pemerintah misalnya seperti itu. Atau kalau dari perusahaan ya launching sebelum launching produk bikin isu dulu ya di influencer. Nah, influencer rame komentarnya diambil datanya. Ya komentar-komentarnya dibaca. Oh, ini ternyata pada suka ya, pada mau beli. Oke, kita lanjut bikin gitu ya. Bahkan itu kalau lebih advance lagi, wah yang komentar sampai 1.000, 2.000 atau 10.000 gitu ya. Berarti batch pertama kita bikin produknya ya apa biar biar memenuhi ekspektasi. Oh kita bikin produk misalnya 5.000 lah karena yang positif ini sampai 99% nih. Nah jadi kalau udah level perusahaan itu mikirnya sampai ke sana. Nah, itu kita belajar bagian kecilnya. Kita belajar bagian kecilnya dari pengambilan keputusan di suatu perusahaan itu berdasarkan analisis sentimen. Nah, contohnya yang kita kerjakan ini. Cuman sekali lagi ini manual ya, kita manual-manual gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting tahu prosesnya. Cuman kalau sudah di level perusahaan, nggak mungkin ya dikerjakan manual ya. Pasti sudah ada toolnya, sudah ada programnya ya. Dan analisisnya juga tidak sesederhana yang saya sampaikan seperti ini gitu ya. Mesti lebih advance lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Ada Pak, masih memproses Pak. Gimana? Belum ada Pak. Oke, kalau gitu eh,
Silakan bisa presensi tokennya kelihatan di layar. Oke, jadi kalau berkelompok gitu ya, ya silakan bagi-bagi tugas. Ya, pekerjaan yang paling besar atau yang paling berat ya sebenarnya ngopi-ngopi komentar itu. Ya, kalau itu dilakukan manual. Tapi kalau mungkin satu kelompok mau belajar gitu ya, saya nggak ngajarin ya. Maksudnya saya nggak ngajarin secara detail. Mau belajar misalnya, kayaknya lebih mudah kalau bikin program atau bagaimana pakai tool atau seperti apa. Nah, silakan searching sendiri ya, sehingga itu jadi lebih mudah. Ya, silakan. Karena zaman sekarang itu mencari informasi dan belajar sesuatu hal yang baru itu juga menjadi apa namanya kebutuhan ya. Jadi kita bisa belajar sesuatu yang baru yang kita tidak ngerti sama sekali, tapi kita berusaha untuk belajar, cari informasi, kemudian kita bisa bisa coba hal baru tersebut itu juga merupakan keahlian ya zaman sekarang gitu ya. Beda dengan orang zaman dulu ya. Kalau orang zaman dulu ya karena akses yang terbatas sehingga mempelajari hal yang baru itu juga mungkin kesulitan. Cuman kalau sekarang karena akses internet, akses GPT gitu ya, akses ke yang sumber-sumber yang lain itu jadi mudah gitu ya. Saya rasa juga teman-teman untuk bisa belajar hal baru di luar bidang teman-teman semua tentu juga sangat mudah harusnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini udah pada presensi. Saya cukupkan ya, saya akhiri untuk pertemuan kita di siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.